Nah, sama seperti klien-klien penyakit kronis yang lain, orang yang boleh dibekam itu cukup darahnya, cukup dayanya. Nah, pasien kanker rata-rata satu anemia. Kok bisa anemia? Karena biasanya orang yang kena kanker punya kelainan pembekuan sel darah, sering pendarahan, yang nggak boleh dibekam karena kurang darah doang begitu. Yang kedua, sel kanker ini penipu ulung, dia akan buat peradangan baru. Ketika buat peradangan baru, dia akan ngebentuk pembuluh-pembuluh darah yang baru. Apa akibatnya? Jantung kerjanya lebih kuat, jantung kerjanya lebih cepat. Kalau sudah di atas 100, ya juga nggak boleh dibekam. Apa namanya, detak jantungnya per menit, misalnya seperti itu. Yang ketiga, gara-gara sel kanker ini rakus, maka kebutuhan energinya juga besar. Pengen gula banyak-banyak gitu ya, makannya banyak, tapi karena dia anaerob, metabolismenya nggak memerlukan oksigen, itu tetap lemes. Apa yang terjadi kalau kadar gula dalam darah, kebutuhan kadar gula dalam darahnya tinggi, maka kortisol akan dibuat naik gitu. Ketika kortisol dibuat naik, tensinya juga naik gitu. Maka hal-hal ini kalau sudah ketemu nih, yang seperti ini, sudah anemia, detak jantungnya cepat, kemudian tensinya tinggi begitu ya, apalagi disertai misalnya dengan peradangan, sudah ada benjolan yang sudah meradang begitu ya, saran saya tidak dibekam, harus Anda lakukan apa kalau seperti ini. Saran saya, training feeding sleepingnya diperbaiki, jadi sholat malam, terapi nutrisinya, tidurnya. Tiga hal ini menjadi prosedur ketika pasien kanker nggak cukup dayanya, nggak cukup darahnya. Kalau sudah dikembalikan, nah baru dibekam. Maka prosedur bekamnya satu, banjirin tubuh itu dengan oksigen, karena yang namanya sel kanker itu nggak suka oksigen. Bagaimana caranya? Dengan prosedur kop kering, gitu ya. Ketika Anda ngekop kering itu, gitu ya, 8 sampai 16 titik kop bekam 3 sampai 4 menit gitu ya. Ternyata selain menstimulasi hormon eritropoietin, hormon pembentuk sel darah merah yang baru, ingat ya tadi kan yang namanya orang kanker kena anemia, dibentuk sel darah merah yang baru dengan hormon eritropoietin. Yang kedua, ketika Anda ngekop itu akan meningkatkan kadar karbon dioksida. Orang yang kena kanker biasanya mengalami peradangan kronis. Salah satu ciri dari peradangan adalah nyeri. Berarti nyerinya juga nyeri kronis. Kalau nyeri kronis terus-terusan, keluar hormon kortisolnya juga terus-terusan. Detak jantung kerjanya lebih cepat. Ketika detak jantungnya kerjanya lebih cepat, pola napas orang yang kena kanker juga berubah. Pendek, kuat, cepat, seperti itu. Maka terjadi ketidakseimbangan, kadar oksigen di dalam tubuhnya lebih tinggi dibandingkan kadar karbon dioksida. Apa yang terjadi? Daya ikat sel darah merah terhadap oksigen jadi kuat. Kalau daya ikatnya kuat, si hemoglobinnya kuat, itu ketika dia nyampein oksigen ke jaringan hingga sampai ke sel, itu susah lepasnya. Dengan Anda ngekop kering tadi, ternyata itu meningkatkan kadar karbon dioksida, kemudian akibatnya daya ikat hemoglobin terhadap oksigen jadi lemah, gampang dilepaskan. Itu. Yang kedua, untuk membanjiri tubuh dengan oksigen, sering-sering ke pantai. Makin rendah di dataran, maka makin rapat molekul di suatu daerah. Jadi kalau di pantai, ketika molekulnya lebih rapat, otomatis oksigennya juga lebih banyak. Nah, itu salah satu prosedur kalau misalnya tubuh pengen dibanjiri dengan oksigen. Nah, setelah membanjiri tubuh dengan oksigen, di mana oksigen nggak disukai sama sel kanker, yang berikutnya adalah meningkatkan mobilisasi limfosit, sel pesitotoksik, sel spesifik yang makan sel abnormal termasuk sel kanker ini dengan cara melakukan kop luncur gitu. Jadi begini, yang namanya makanan punya saluran sendiri, namanya sistem cerna. Yang namanya oksigen punya saluran sendiri, yang namanya dari hidung nanti ke paru-paru, baru nanti diambil, baru lewat pembuluh darah. Darah juga punya saluran sendiri, namanya pembuluh darah. Nah, sel antibodi di dalam tubuh kita, sel-sel imunitas spesifik di dalam tubuh kita juga punya saluran sendiri, namanya saluran limfe. Yang jadi persoalan kalau darah itu bisa bergerak itu dikarenakan ada pompanya namanya jantung. Nah, yang namanya antibodi tadi termasuk limfosit yang makanin
sel-sel abnormal ini nggak bisa bergerak kalau kitanya atau kliennya atau jasa dari tubuhnya nggak gerak. Oleh karenanya kalau mau dia bergerak lancar memang harus gerak. Yang jadi persoalan orang kanker itu lemes gitu ya, susah gerak. Maka salah satu prosedur ketika membekam adalah kop luncur. Kop luncur dengan tekanan ringan itu akan meningkatkan laju peredaran darah, melancarkan peredaran dan meningkatkan mobilitas cairan limfe, termasuk tadi mobilitasnya sel limfosit tadi, gitu. Dan tidak dianjurkan untuk melakukan kop luncur dengan tekanan sedang apalagi kuat. Kenapa? Karena tekanan sedang dan kuat itu kalau Anda lompat macam kayak orang normal ketika di kop luncur gitu, itu akan menguras daya, sedangkan orang yang kena kanker ini kan dayanya pas-pasan begitu ya, jangan sampai dikuras begitu. Setelah kop luncur rutin, lakukan bouncing. Bouncing itu terapi fisik dengan bergetar tubuhnya. Tidur itu tadi adalah bagaimana kita memobilisasi sel limfosit itu untuk patroli lebih maksimal. Setelah banjiri dia dengan oksigen, mobilisasi yang namanya sel limfosit. Yang ketiga, dengan bekam, ini menghambat pertumbuhan kanker dengan cara melakukan peradangan akut di titik jauh dari titik kanker. Sehingga makanan itu nggak kesana semua. Kita tahu yang namanya sel kanker, itu pinter benar buat peradangan. Sehingga dia nipu tubuh supaya makanan, nutrisi itu kesana semua, glukosa kesana semua. Dengan melakukan bekam di titik jauh dari titik kanker, itu menghambat pertumbuhan kanker agar makanan nggak ke situ ke peradangan akut yang kita buat dengan kanker. Oleh karenanya, satu, lakukan secara periodik gitu loh. Dua, nggak boleh banyak peradangan akut dibuat dengan titik bekam yang banyak, itu nggak boleh gitu. Lihat kondisi pasiennya gitu ya. Jadi saran saya itu setiap 10 hari 1-2 titik bekam. Jadi teman-teman, kesimpulan bekam untuk kanker itu, satu, meningkatkan metabolisme tubuh dengan cara memperbanyak oksigen itu masuk ke dalam sel. Yang kedua, memobilisasi limfosit, sel spesifik yang mengeliminir, memusnahkan sel-sel abnormal. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan kanker dengan cara melakukan peradangan akut dengan dibekam di titik jauh. 3 hal ini ya yang harus Anda lakukan ketika pegang pasien. Dengan syarat utamanya adalah cukup daya, cukup darahnya. Wallahu a'lam bishawab.